Oke, di sini ada yang request dari grup WA Gones Movie ya. Nah, dia request seperti ini. Bang, coba buat konten yang bikin imun para galbay kuat kembali, biar tetap semangat menjalani hidup. Kasihan yang mentalnya belum kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buat kalian yang galbay atau galbay di pinjol legal atau finansial legal ya, seperti di Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Tunaiku dan lain-lain. Intinya pinjol legal. Nah, lebih tepatnya di sini saya akan nge-share ya, supaya kalian bisa galbay dengan tenang, kalian bisa galbay dengan nyaman, dan kalian bisa galbay dengan enak-enak saja ya, tanpa kalian ketakutan sama sekali. Lebih tepatnya supaya mental kalian kuat saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal, dan kalian tidak takut lagi tentang DC lapangan, kalian tidak takut lagi tentang galbay di pinjol legal, apalagi kalian tidak takut tentang ancaman DC pinjol legal ya. Nah, buat kalian yang mau mental kalian kuat atau kalian mau galbay dengan aman atau dengan tenang ya, saya sarankan kalian wajib sekali simak video ini baik-baik. Tapi perlu diingat ya, kalian jangan skip-skip video ini, karena di video ini saya akan bahas tuntas semuanya ya, tentang yang harus kalian ketahui saat kalian galbay, dan yang harus kalian lakukan saat kalian galbay, dan yang harus kalian tidak lakukan saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, intinya di sini ada 3 ya. Saya jamin kalau kalian melakukan 3 hal ini, saya jamin kalian bakal galbay dengan tenang atau kalian galbay dengan nyaman. Nah, di sini juga buat kalian yang mau bergabung ke grup WA Gones Movie, kalian gabung saja ya. Untuk link grupnya saya sudah siapkan di deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung klik saja. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, sudah jelas mental kalian tidak kuat ya, kalian masih ketakutan saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal, seperti takut didatangi DC lapangan, takut diancam akan dibawa kejar hukum, dan takut dengan ancaman DC pinjol legal. Nah, di sini saya akan bahas yang ke satu dulu, yaitu yang harus kalian hindari saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, ini penting sekali yang harus kalian hindari saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, untuk yang pertama yang harus kalian hindari saat galbay di pinjol legal yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, kenapa saya larang membaca pesan dari DC pinjol legal ya? Karena ini sangat berpengaruh sekali ya, atau efeknya fatal sekali. Karena di dalam pesan DC pinjol legal itu terdapat kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Perlu diingat juga ya, DC pinjol legal ini tidak sembarang mengirim pesan kepada kalian. Pasti ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Jadi saya melarang keras ya buat kalian yang galbay atau galbay di pinjol legal untuk tidak membaca pesan dari DC pinjol legal. Itu untuk yang ke satu yang harus kalian hindari. Dan untuk yang kedua yang harus kalian hindari, yaitu menjanjikan pembayaran kalian ke DC pinjol legal. Misalnya pinjol kalian memiliki DC lapangan ya, contohnya seperti pinjol Akulaku. Nah, kalian didatangi ke rumah kalian ya oleh DC lapangan Akulaku ini, dan kalian ditanya mau bayar kapan ya. Nah, kalian gak usah menjanjikan, misalnya menjanjikan seperti ini, saya mau membayar bulan depan tanggal sekian. Nah, kalau kalian menjanjikan seperti itu, saya jamin kalian tidak akan galbay dengan tenang, kalian tidak akan galbay dengan nyaman. Nah, kalian akan diteror secara terus-menerus oleh DC pinjol legal ini, karena kalian sudah menjanjikan pembayaran kalian ya, dan nama kalian ini akan stabilo oleh DC pinjol legal. Lebih tepatnya diberikan ke DC-DC lainnya ya, bahwa kalian menjanjikan pembayaran kalian. Jadi kalian harus menghindari yaitu menjanjikan pembayaran kalian ke DC pinjol legal ya. Nah, itu yang harus kalian hindari ya, yaitu ada 2. Nah, dan untuk yang kedua supaya kalian bisa galbay dengan tenang, supaya kalian bisa galbay dengan nyaman ya, kalian harus lakukan ini. Nah, dan untuk yang pertama misalnya kalian teror oleh DC pinjol legal ya, entah itu lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, lewat email ya. Nah, kalian ini sudah risih ya diteror oleh DC pinjol legal atau mengganggu kehidupan kalian. Nah, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah panik, kalian ganti saja kartu kalian, kalian ganti WA kalian ya. Nah, tapi misalnya kalian takut dibawa kejar hukum ya, karena takut dituduh yaitu pembawa kabur uang perusahaan. Nah, jika kalian diancam seperti itu, kalian gak usah takut ya, kalian ganti saja kartu kalian ganti saja WA kalian. Karena kalau kalian takut ya, kalian tidak mengganti kartu kalian, itu kemauan DC pinjol legal sendiri ya. Lebih tepatnya kalau kalian tidak mengganti kartu HP kalian tidak mengganti WA kalian, DC tersebut bisa meneror kalian secara terus-menerus ya, dan menjatuhkan mental kalian. Nah, itu yang harus kalian lakukan ya,
ya saat kalian galbay atau gerbayar di pinjol legal. Nah itu untuk yang kedua. Nah dan untuk yang ketiga yang harus kalian ketahui ya tentang galbay atau gerbayar di pinjol legal. Yang pertama tentang DC lapangan dulu. Nah untuk DC lapangan ini sebenarnya perkara yang ribet sekali ya. Kalian harus simak baik-baik yang ini. Sudah jelas kalian takut didatangi DC lapangan pinjol legal ya. Apalagi kalian galbay atau gerbayar di pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Seperti pinjol aku laku, kredit pintar, tunaiku, kredipo, dan lain-lain. Intinya pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Nah kalian gak usah takut, kalian gak usah panik kalau kalian akan didatangi DC lapangan ya. Karena sebenarnya tujuan DC lapangan datang ke rumah kalian itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk bayar atau nasabahnya berniat untuk kabur ya. Tidak ada yang misalnya DC lapangan datang ke rumah kalian itu maksa kalian untuk membayar atau menyita barang-barang kalian ya. Nah itu tidak seperti itu. Tapi kalian juga jangan bodoh ya. Misalnya ada DC lapangan datang ke rumah kalian ya, kalian harus tanyakan surat tugasnya ya. Nah dan kalian harus tanyakan ID card DC tersebut ya. Nah jika tidak ada yang dua itu atau misalnya surat tugasnya tidak sesuai dengan tanggal datang ke rumah kalian, kalian tolak saja DC tersebut. Setelah dia tidak membawa yang dua tersebut, kalian video dan kalian ancam ya bahwa saya akan laporkan Anda ya. Nah saya jamin DC tersebut bakal langsung pergi dan tidak akan lagi datang ke rumah kalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka juga takut dilaporkan ya, karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah jadi itulah tentang DC lapangan ya. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak usah panik kalau kalian akan datangi DC lapangan. Nah dan untuk yang kedua tentang yang harus diketahui oleh kalian ya, yaitu resiko terberat galbay atau gerbayar di pinjol legal. Apakah kita bisa masuk penjara atau bisa masuk jalur hukum? Jawabannya tidak ya. Tidak ada pasal utang piutang itu bisa dipenjara. Walaupun kalian galbay misalnya 20 juta atau 50 juta, kalian tidak bisa dipenjara karena ada pasalnya ya, yaitu pasal 19 ayat 2 tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana pasal tersebut menjelaskan ya, bagi setiap orang yang punya utang piutang, jika tidak bisa membayarnya itu tidak bisa dipenjara. Nah di pasal tersebut sudah jelas ya. Jadi buat kalian yang diancam oleh DC pinjol legal, misalnya kalau kalian tidak membayar akan dibawa ke jalur hukum, kalian nggak usah percaya, kalian nggak usah takut ya, karena ancaman itu ancaman hoak atau ancaman bohong. Sekali lagi tidak ada pasal utang piutang kalian bisa dipenjara. Nah perlu kalian ketahui ya, resiko terberat galbay atau gerbayar di pinjol legal itu hanya nama kalian masuk by checking atau slik OJK ya. Tidak ada ya resiko terberat kalian masuk penjara atau kalian masuk jalur hukum. Nah dan untuk yang ketiga yang harus kalian ketahui yaitu tentang aturan OJK tentang galbay atau gerbayar lebih dari 90 hari ya. Nah kalian harus tahu ini ya, yaitu aturan OJK tentang galbay atau gerbayar lebih dari 90 hari. Nah bagi nasabah yang galbay atau gerbayar lebih dari 90 hari ya, maka pihak pinjol tidak lagi wajib menagih ke rumah kalian atau datang ke rumah kalian. Lebih tepatnya utang kalian dihanguskan atau utang kalian lunas ya. Tapi ada resikonya, yaitu resikonya kalian masuk by checking atau slik OJK. Jadi nih kalau udah DC lapangan datang ke rumah kalian ya, misalnya kalian galbay atau gerbayar lebih dari 90 hari ya, coba deh kalian tanyakan surat tugasnya ya. Pasti saya jamin DC tersebut tidak punya surat tugas untuk menagih ke rumah kalian, karena di dalam perusahaan utang kalian itu sudah lunas. Tapi kalau kalian bayar ya, nantinya uang kalian tidak masuk ke perusahaan, tapi uang kalian akan masuk ke DC tersebut. Karena utang kalian di dalam perusahaan itu sudah hangus ya, atau sudah dihanguskan. Nah itu yang harus kalian ketahui ya. Nah jadi itulah saya bahas tuntas ya tentang galbay atau gerbayar di pinjol legal, entah itu pinjol yang memiliki DC lapangan ataupun yang tidak memiliki DC lapangan. Jadi itulah yang harus kalian ketahui ya, dan yang harus kalian lakukan dan yang harus kalian tidak lakukan. Tapi sebelumnya saya di sini disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak ya. Di sini saya hanya beritahu saja ya, buat kalian yang memang tidak punya uang untuk membayar pinjaman kalian di pinjol legal, atau ekonomi kalian sedang turun drastis sehingga kalian tidak mempunyai uang untuk membayar pinjaman kalian di pinjol legal. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau gerbayar di pinjol legal. Oke, saya Goni Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.